Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKP Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu pada materi PPKN, yaitu Bela Negara, NKRI, dan Sumpah Pemuda. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soal nomor 1, salah satu semangat dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni semangat perdamaian dan semangat Pancasila. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk kemaksiatan, B. Belajar bersama mengerjakan soal ujian, C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme, D. Menghindari perbuatan yang tercela, atau E. Bersama-sama menghadapi ketidakadilan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Kita lihat pembahasannya. Cinta tanah air dan bangsa dalam konteks NKRI, maka siswa harus menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Kekerasan dan radikalisme harus dihindari karena dapat merusak perdamaian dan semangat Pancasila. Peserta didik perlu memiliki komitmen cinta tanah air untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara, yaitu A. Memahami Pancasila, UUD NKRI 1945 dan peraturan hukum lainnya. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Atau E. Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Kita lihat pembahasannya. Konsep bela negara dapat dilakukan sesuai profesi masing-masing. Dalam hal ini, seorang siswa menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Bagi siswa, menuntut ilmu merupakan bentuk bela negara demi kemajuan bangsa negara Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Salah satu faktor penghambat di mana terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan NKRI. Salah satu sumber utama konflik tersebut tercermin dalam perilaku A. Fanatisme dalam menjalankan semua agamanya. B. Persaingan untuk memperoleh tempat tinggal. C. Pertukaran kesenian antar daerah. D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Atau E. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Kita lihat pembahasannya. Merupakan hal yang tidak boleh terjadi karena merupakan salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik antar kelompok masyarakat merupakan salah satu yang dapat membahayakan NKRI ketika suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 4. Setiap pelajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk
berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kesatuan nasional. Salah satu caranya adalah titik-titik. A. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi. B. Meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan umum. C. Mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. D. Mengembangkan sikap saling menghormati semua agama. Atau E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Pembahasannya, sesuai pasal 9 UU nomor 3 2002 tentang pertahanan negara, yaitu upaya bela negara yang dapat dilakukan melalui PKN, wajib militer, masuk menjadi anggota TNI atau Polri, dan sesuai profesi masing-masing. Sebagai seorang pelajar, maka tetap dapat berpartisipasi, misalnya dengan menjadi anggota pramuka. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Guru dapat melakukan upaya untuk membina persatuan dan kesatuan siswa antar sekolah dengan titik-titik. A. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib. B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. C. Mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan agama. D. Membina pergaulan tanpa membedakan status sosial. Atau E. Menggalang kegiatan pramuka. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Pembahasannya, salah satu proyeksi nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan siswa antar sekolah dengan membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Dengan adanya komunikasi, maka segala permasalahan yang mungkin timbul akan dapat minimalisir. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Ancaman terhadap ideologi negara melalui bidang ekonomi semakin relevan untuk diwaspadai. Hal itu diantaranya dipicu oleh sentimen masyarakat terhadap kebijakan yang memberikan peluang usaha terhadap pihak asing dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah titik-titik. A. Meningkatkan mutu pendidikan dan karakter masyarakat. B. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat marginal. C. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, adil, dan jujur. D. Menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan. Atau E. Pemberantasan terorisme dan gerakan separatis dari luar negeri. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan. Pembahasannya, tugas pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan di bidang ekonomi seperti menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap negara di bidang ekonomi. Masalah ekonomi sangat mendesak untuk diatasi secara komprehensif. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi segala ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang titik-titik. A. Ideologi. B. Politik. C. Ekonomi. D. Sosial budaya. Atau E. Pertahanan dan keamanan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Di bidang ideologi. Pembahasannya, ancaman merupakan sesuatu yang bersifat menggugah secara konsepsional dan berasal dari luar negeri.
Untuk itu, kebijakan pemerintah sekaligus strateginya di bidang ideologi sangat diperlukan karena tidak kalah berbahayanya dibanding ancaman fisik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 8. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI yaitu A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Menjaga kesatuan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Menjaga wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain. Atau E. Memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasannya, sesuai pasal 35 UUD NKRI tahun 1945 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sangsaka merah putih. Maka, bendera sebagai salah satu identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Dengan adanya identitas bangsa, maka NKRI dapat berdaulat mandiri serta dapat menjaga kehormatan dan martabat negara sesuai UUD 1945. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahan. B. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang. C. Pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai. D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Atau E. Menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Pembahasannya, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipengaruhi oleh kesalahpahaman antar kampung atau antar suku. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Kesadaran bahwa kita memang memiliki perbedaan, tetapi perbedaan tidak menjadi suatu perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Sebagai bangsa majemuk, perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri. Sikap bijaksana dikembangkan agar A. Terbentuk persatuan dan kesatuan di daerah setempat. B. Terbina ketahanan nasional yang kuat di daerah. C. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. D. Terjadi penyelesaian permasalahan di masyarakat. Atau E. Tidak terjadi kerusuhan komunal di masyarakat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Pembahasannya, sikap bijak perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan prinsip harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa
Sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.